Pimpinan, saya menarik. Nomornya, siap. Over, kelas 7, siap. Kelas 8, siap. Kelas 9, siap. Laporan, selesai. Laporan kalian yang diterima. Kembali ke tempat. Kembali ke tempat. Lapor upacara bendera Senin 14 Februari 2022 siap. Laksanakan. Laksanakan. Langkah tegap maju. Jalan. Bendera siap. Ada bendera merah putih. Hormat. Gerak. Pancasila. Satu. Tuhanan Yang Maha Esa. Dua. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Selamat pagi. Kabarnya hari ini? Dian Ekaranti. Hadir. Diki. Hadir. Elisa. Aujang. Hadir. Usi. Keila. Hadir. M. Nazmi. Gunakan organ yang pertama adalah yang paling luar adalah hidung. Kemudian ada yang namanya faring. Faring itu apa? Selamat pagi Bu, Aulia boleh ikut kegiatan belajar mengajar Ibu? Silakan Aulia. Terima kasih Bu. Ibu. Pagi. Aulia dari program Lonceng Pelajar, boleh bicara sama Ibu? Oke, silakan. Ada pepatah bilang nih Bu, tak kenal maka tak sayang. Kalau boleh tahu siapa sih nama Ibu? Nama saya adalah Ibu Yukaryana SPD. Ibu mengajar mata pelajaran apa sih Bu? Saya mengajar mata pelajaran IPA di kelas 7 dan 8, tetapi di kelas 9 saya mengajar mata pelajaran prakarya. Baik. Sudah berapa lama sih Ibu mengajar di SMP Negeri 3 Sampit? Saya mengajar di SMP Negeri 3 Sampit itu dari tahun 2008. Jadi sampai dengan sekarang. Banyak lama ya Bu ya. Gimana sih cara atau strategi Ibu dalam mengatasi siswa yang lamban menerima pelajaran? Oke, memang sebelumnya kalau siswa itu kan ada yang pemahamannya, ada yang cepat, ada yang lamban. Tapi untuk yang lamban kita pasti punya trik-trik tersendiri. Menurut saya trik-triknya adalah kita sebagai guru itu jangan lupa atau jangan bosan-bosannya untuk mengingatkan siswa tersebut.
bisa jadi melalui tugas-tugas baik yang terstruktur ataupun tidak. Jadi saya akan memantau perkembangan siswa tersebut, bisa karena kami juga punya grup orang tua. Jadi di WA saya itu bukan hanya grup siswa aja, jadi ada grup orang tua siswa. Ketika anaknya kurang respon, maka saya meminta atau mengharapkan dari orang tua juga memberikan perhatian khusus. Anaknya pun juga diberikan tugas-tugas yang sedikit lebih banyak dibandingkan yang cepat. Iya. Oh, ya, baik. Terima kasih, Bu. Bagaimana sih Ibu membangun lingkungan kelas agar siswa termotivasi belajar? Menurut saya yang pertama adalah memang saya sebagai guru ya, tetapi saya tidak selalu mengatakan bahwa saya sebagai guru itu harus yang paling bisa. Saya adalah seorang guru yang mungkin pengetahuannya lebih dulu mendapatkan dibandingkan kamu. Tetapi karena menurut saya guru tidak hanya sebagai satu-satunya sumber belajar, siswa bisa menjadi sumber belajar. Kemudian sekarang sosial media pun bisa menjadi sumber belajar. Jadi terkadang ada hal yang tidak saya tahu tetapi siswa tahu, maka akan lebih baik sharing antara guru dengan siswa. Jadi guru itu menurut saya tidak harus menjadi orang yang harus selalu didewakan begitu, tetapi saya berusaha membangun komunikasi yang efektif antara saya dengan siswa saya, jadi kelasnya menarik. Baik, terima kasih Ibu atas perbincangan kecilnya. Oke, sama-sama Aulia. Terima kasih juga atas perhatian dari Lonceng Pelajar di Media Sampai Televisi untuk bisa datang ke sekolah kami di SMP Negeri 3 Sampai. Pagi deh, perkenalkan Kakak Aulia Fahrina Fadia dari program Lonceng Pelajar. Boleh Kakak ngobrol sama kamu? Boleh. Boleh. Perkenalan dulu nih, nama kamu siapa? Adistina Rahmadani. Mata pelajaran apa sih yang kamu sukai? IPA. IPA. Apa sih alasannya? Karena IPA seru aja. Karena suka sama kimia, fisika. Oh, baik. Kalau cita-cita kamu mau jadi apa? Dan kita jadi poluan. Poluan. Amin. Semoga kelak terwujud ya. Amin. Oke. Pertanyaan ketiga nih, apa sih alasan kamu bersekolah di SMP Negeri 3 Sampit? Alasan ingin bersekolah di SMP 3 Sampit karena SMP Negeri 3 Sampit sendiri punya keunggulan, karena dekat dari rumah juga, karena zonasi juga. Tertarik gitu ya? Ya, tertarik. Baik, terima kasih deh. Pagi Pak, saya Aulia Fahruna Fadia, siswa Bapak nih dari program Lonceng Pelajar. Izin ngobrol santai ya Pak? Ya, boleh. Aulia mau nanya nih Pak, bagaimana sih kesiapan sarana dan prasarana di SMP Negeri 3 Sampit dalam pembelajaran tatap muka terbatas di masa pandemi Pak? Oh ya, kita memang banyak berubah ya pada saat pandemi. Pandemi ini merubah kegiatan kita dalam bentuk apapun. Dan tentu saja yang paling utama adalah kita harus menyesuaikan diri dan bersiap menghadapi pandemi ini dengan berbagai sarana dan prasarana. Contoh, kita harus pakai masker. Dulu tidak pernah. Benar. Tapi sekarang harus pakai masker setiap saat. Jadi sekolah juga menghimbau kepada semua siswa yang masuk ke dalam lingkungan sekolah, syarat utama adalah masker. Supaya apa? Supaya tidak terjadi penularan yang masif di sekolah kita. Jadi sekolah kita bisa berjalan dengan aman. Lalu yang kedua, setiap masuk lingkungan sekolah harus cek suhu tubuh. Nah, ini saya himbau kepada semua siswa untuk meningkatkan kesadaran ini. Suhu tubuh yang benar itu di urat nadi, di pergelangan tangan. Jadi semua siswa, waktu pertama pandemi kita pakai tembak ke dahi. Wah, seperti itu. Sekarang kita sudah membuat alat, membeli alat yang anak mengecek suhu tubuhnya dengan mandiri gitu. Jadi kita tinggal menguasai, kita tinggal memberi ucapan selamat datang, memberi arahan dan seterusnya. Kemudian kita juga membangun di setiap kelas ada tempat cuci tangan. Jadi anak-anak diharapkan cuci tangan sebelum masuk kelas, cuci tangan. Jadi dia relatif bersih, setelah menyentuh apa-apa saja dia bisa cuci tangan. Itu yang paling utama, yang sarana prasarana yang kita siapkan dalam masa pandemi ini.
Kalau harapan Bapak untuk kedepannya untuk sekolah ini gimana Pak? Ya, bukan harapan ya sebenarnya, tapi semacam ekspektasi. Iya, benar Pak. Dugaan yang akan Untuk ke depan. Yang pertama, kita tidak tahu sampai kapan pandemi. Oleh sebab itu kita warga sekolah harus menyiapkan diri untuk menghadapi pandemi ini yang tidak tahu kapan berakhirnya. Yang pertama itu tadi harus selalu menggunakan masker, harus selalu cuci tangan, tidak terlalu sering berkerumun, sehingga harapannya ke depan sekolah ini walaupun di masa pandemi tapi masih tetap jalan. Amin. Pengembangan diri di sekolahan, pembentukan karakter di sekolahan, lalu ilmu pengetahuan terus bisa kita kembangkan walaupun di masa pandemi. Sekolah mudah-mudahan ke depan adalah tempat yang masih aman, gitu. Tidak terjadi penularan, tidak terjadi apapun di sekolah kita. Anak-anak bisa belajar dengan tenang, walaupun masih terbatas, tapi kita harus tetap jalan walaupun masa pandemi yang masih terjadi sampai saat ini, dan kita tidak tahu kapan saatnya bisa berakhir. Terima kasih Pak, semoga harapannya terwujud ya Pak ya. Baik, terima kasih Bapak atas ngobrol-ngobrol santai dan informasinya ya Pak ya. Oke teman-teman, yuk ikutin kegiatan Aulia selanjutnya. Mari Pak. Pagi Bu. Perkenalkan saya Aulia Fahruna Fadia. Saya dari program Lonceng Pelajar nih Bu. Izin ngobrol santai ya sama Ibu ya. Silakan. Bagaimana sih Bu sekolah mensosialisasikan ke orang tua atau anak-anak untuk mengikuti pembelajaran tatap muka terbatas di masa pandemi Bu? Ya, terima kasih ya. Untuk SMP Negeri 3 mensosialisasikan bagaimana itu PTM dilaksanakan. Yang pertama sekolah yaitu membuat video. Jadi video sosialisasi untuk anak-anak, untuk orang tua, untuk mensosialisasikan ini lewat media, yaitu baik itu Facebook, WA maupun Twitter. Nah, kalau melewati untuk anak-anak selain dari video tadi lewat wali kelas. Jadi wali kelas masing-masing kelas, baik kelas 7 sampai kelas 9 itu men-share ke grup, karena mereka sudah punya grup WA untuk siswa dari wali kelas, dan yang kedua juga punya grup WA khusus orang tua. Nah, jadi apa yang ingin disampaikan baik itu sekolah maupun wali-wali kelas lewat media WA, Facebook, Twitter tadi. Kalau harapan Ibu untuk kedepannya apa sih Bu dengan PTM ini? Tentunya harapan saya juga harapan sekolah gitu ya. Iya. Tentunya harapan sekolah supaya anak-anak kita ini sesuai memang dengan ini pandemi. Jadi harapannya supaya anak-anak itu tidak tertular COVID-19. Kita tentu saja menjaga hal tersebut dengan mensosialisasikan tersebut biar orang tua lebih paham akan pandemi ini. Jadi harapannya supaya pembelajaran tetap berjalan, PTM ini lancar, gitu harapan ini. Oke baik, terima kasih Bu atas ngobrol dan informasinya ya Bu. Semoga bermanfaat. Baik. Yuk teman-teman ikutin kegiatan Aulia selanjutnya. Permisi Bu. Iya. Pagi Bu, saya Aulia Fahruna Fadia, siswa Ibu nih. Saya dari program Lonceng Pelajar nih Bu. Izin ngobrol santai ya sama Ibu ya. Ibu di SMP Negeri 3 menjabat sebagai apa sih Bu? Perkenalkan, nama saya Winarti SPD. Tugas pokok saya adalah guru mata pelajaran IPS. Saya mendapatkan tambahan tugas yaitu Wakil Kepala Sekolah Bagian Kesiswaan.
Kalau boleh tahu ada berapa kegiatan ekstrakurikuler sih Bu yang dilaksanakan di sekolah? Ekstrakurikuler di sekolah SMP Negeri 3 ada 2, yaitu wajib dengan pilihan atau tambahan. Kalau yang wajib itu apa aja sih Bu? Yang wajib itu adalah pramuka berdasarkan Permen nomor 63 tahun 2014, kurikulum tahun 2013 bahwa pramuka adalah wajib bagi siswa sekolah dasar dan SMP. Baik. Kalau pelatihnya dari mana sih Bu? Untuk pelaksanaan pramuka, eskul itu bekerja sama dengan ranting kuartil ranting dengan kuarcap. Jadi untuk kegiatannya atau pelatihnya kami mengambil dari kuarcap yang memang dia sudah ahlinya di bidang itu. Kalau pelaksanaan pramuka di SMP Negeri 3 Sampit itu bagaimana sih Bu? Untuk pelaksanaan karena ini adalah wajib, maka kelas 7, kelas 8, dan kelas 9 wajib mengikuti eskul pramuka. Dan kegiatannya setiap 6 bulan sekali itu ada persami, program SMP Negeri 3 itu. Nah, persami itu adalah perkemahan Sabtu Minggu untuk melatih anak itu disiplin, mempunyai keterampilan, ada kemandirian dengan membentuk karakter anak itu sendiri. Kalau eskul pilihan atau tambahan apa aja sih Bu yang ada di SMP Negeri 3 Sampit? Eskul tambahan atau pilihan itu ada 2. Ada yang akademik, ada yang non-akademik. Kalau yang akademik apa sih Bu? Yang akademik karena program pemerintah juga ada namanya KSN. KSN itu adalah kompetisi sains nasional. Jadi SMP 3 menyiapkan untuk eskul akademik itu terdiri dari IPA, matematika, IPS. Nah, selama ini alhamdulillah SMP 3 pernah sampai ke jenjang nasional ya. Di Bengkulu tahun 2012 dengan 2014 itu mata pelajaran IPS. Kalau non akademiknya gimana Bu? Nah, kalau eskul akademik non akademik itu banyak sekali. Ada sepak bola, ada karate, ada silat, PMR, kemudian briket, LKBB, kemudian bulu tangkis, ya itu termasuk menari. Menari ini pun juga alhamdulillah SMP 3 pernah sampai ke tingkat nasional tahun 2012 di Bengkulu. Sekalipun untuk tingkat nasional kita tidak mendapatkan juara 1, tapi masih ikut bersaing di tingkat nasional tahun 2012. Prestasi apa aja sih Bu yang sudah diraih oleh SMP Negeri 3 Sampit? Prestasi tadi sudah saya jelaskan. Yang untuk KSN itu IPS sempat ke jenjang nasional. Yang non akademik prestasi yang diperoleh SMP 3 sangat banyak sekali. Mari kita ke piala-piala yang sudah diperoleh dari SMP Negeri 3. Prestasi anak-anak selama mengikuti eskul, alhamdulillah sepak bola pernah menjadi juara umum. Kemudian PPI ini eskul dari LKBB, kemudian ada lomba PPI tingkat kabupaten, itu SMP tingkat kabupaten. SMP Negeri 3 alhamdulillah 2 tahun 2019 mendapatkan juara umum. Nah, yang tahun kemarin baru tahun ini ya PPI itu tetap kita mengikuti sekalipun masa pandemi, alhamdulillah masih mendapatkan juara 2. Mungkin apa sih PPI itu? PPI itu adalah Purna Paskibraka Indonesia tingkat SMP se-Kabupaten Kota Waringin Timur. SMP Negeri 3 pada bulan Januari tanggal 9 kemarin mengikuti kegiatan itu mendapatkan juara 2 ini pialanya. Kemudian eskul drum band juga mendapatkan juara 1 pada waktu ulang tahun SMK 2.
tahun 2019 itu juara 1. Kemudian mengikuti lomba drum band tingkat SMP sekabupaten di SMK 1 itu dapat juara 2 ya. Ya, untuk eskul sepak bola alhamdulillah SMP Negeri 3 pernah meraih juara umum 3 ya. Ini biayanya ada di belakang. Kemudian yang PPI ini Purna Paskibraka Indonesia tingkat kabupaten Kota Waringin Timur SMP. Kemudian eskul-eskul yang lain yang ada hubungannya dengan KOSN. KOSN itu adalah kompetisi olahraga siswa nasional. Ya, itu pada tahun 2021 ya, itu terdiri dari silat. Ya, silat mendapatkan juara 2, kemudian juara 3 pada tahun 2021 ini pialanya. Kemudian selain eskul, kami juga karena setiap Jumat kita ngadakan Jumat bersih. Alhamdulillah pada tahun 2021 SMP Negeri 3 mendapatkan juara 1 sekabupaten, yaitu juara 1 lomba kebersihan tingkat sekolah se-Kota Waringin Timur. Ini pialanya. Nah, ini yang olahraga pencaksilat putri juga mendapatkan juara 3 untuk KOSN-nya. Itu eskul-eskul yang ada di SMP Negeri 3 yang mendapatkan prestasi selama ini. Masih banyak sekali sih, tapi Nggak bisa disebutkan satu persatu ya Bu ya? Sebutkan satu persatu, itu yang baru-baru aja yang mendapat peraih yang terbaik. Baik, kita lanjut ya Bu. Sarana prasarana apa aja sih Bu yang diberikan sekolah untuk kegiatan eskul? Kalau sarana dan prasarana, alhamdulillah sekolah sangat mendukung apa yang diminta oleh kegiatan eskul itu selalu disiapkan ya. Misalnya kayak ini PPI, PPU itu kami menyediakan kostum ya, 2 kali dapat juara kostumnya beda-beda. Iya, ini salah satu sarana yang difasilitasi oleh sekolah ya. Kalau pendanaan untuk memenuhi sarana prasarana kegiatan eskul di sekolah gimana Bu? Kalau sumber dana mengenai eskul itu ada beberapa sumber dana. Yang pertama komite adalah bantuan dari orang tua siswa. Itu pun tidak sukarela ya. Iya. Yang kedua adalah BOS itu biaya operasional sekolah. Jadi selalu sharing apa kegiatan yang dilaksanakan di sekolah. Alhamdulillah sekolah sangat mendukung. Kalau misalkan sekolah mendapatkan undangan lomba-lomba, tetap sekolah mengikut sertakan untuk kegiatan yang diadakan oleh sekolah. Selain eskul, adakah kegiatan lain Bu? Ya, selain eskul kami ada Jumat Berkah. Jumat Berkah ini adalah sukarela ya, yang dilakukan setiap hari Jumat, dan dananya terkumpul nanti digunakan untuk pesta kurban. Apabila pesta kurban itu dananya mencukupi dan melebihi, kami gunakan untuk pengembangan musola yang ada di lingkungan sekolah. Itu ada di sana karena musola itu kecil, jumlah siswa kita banyak, kita melaksanakan sholat zuhur berjamaah, maka anak-anak bisa di luar atau di teras. Itu pengembangan dana dari saldo infak. Oke, baik, terima kasih Bu atas ngobrol-ngobrol santainya ya Bu ya. Sama-sama, mudah-mudahan sukses selalu. Amin. Oke teman-teman, yuk ikutin kegiatan Aulia selanjutnya. Tetap di program Lonceng Pelajar hanya di Sampit Televisi. Bersatu untuk maju. Mari Bu. Satukan langkah menggapai cita, usaha kesehatan sekolah, kebersihan diri dan lingkungan dijaga, buang segala sampah pada tempatnya, berolahraga dengan teratur, berbadan sehat dan berbudi luhur, dengan menata masa depan bangsa, galakan
cerdas kuat, berjiwa tangguh berkaya hidup sehat, sikap hormat pada guru dan orang tua, beriman dan cinta sesama kita. Satukan langkah menggapai cita, usaha kesehatan sekolah, kebersihan diri dan lingkungan dijaga, buang segala sampah pada tempatnya, berolahraga dengan teratur, berbadan sehat dan berbudi luhur, dengan menatap masa depan bangsa, galakan UKS sepanjang masa. Di program UKS jadilah dasar pendidikan kesehatan dilaksanakan, pelayanan kesehatan kita terapkan, lingkungan sekolah sehat. Oke teman-teman, ini adalah tempat pembuangan sampah terakhir di SMP Negeri 3 Sampit. Kebetulan ya Aulia habis minum, jadi Aulia mau buang sampah dulu nih ke tempat pembuangan sampah terakhir.